Hai guys, balik lagi di channel ini bersama saya di channel Player 98. Pantau terus channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai seputar game. Karenanya pantau terus video ini. Bagi yang belum subscribe video ini, silahkan subscribe dulu. Mari kita ramaikan channel ini bersama-sama. Guys, kali ini tadi kan saya udah bilang, episode kali ini saya akan membahas apapun mengenai permainan. Tapi emang sih nggak ngebahas secara keseluruhan 100% semuanya bagaimana permainan, nggak juga gitu. Jadi di sini saya akan sedikit membatasi, mungkin nanti saya hanya membahas perihal prioritasnya itu permainan Android itu. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, saya ingin memberikan informasi terlebih dahulu yang terkadang sebenarnya teman-teman mungkin juga ya, teman-teman atau mungkin saya juga terkadang suka salah kaprah nih, salah kaprah perihal apa sih permainan, buat apa permainan gitu, seperti apa permainan, terus permainan itu harusnya bagaimana. Oke, langsung saya kasih tahu guys. Jadi permainan ini adalah, dari segi pengertian, permainan merupakan sebuah aktivitas rekreasi dengan tujuan bersenang-senang, kemudian mengisi waktu luang, atau berolahraga ringan. Catat ya 3 hal itu. Yang pertama bersenang-senang, mengisi waktu luang, kemudian berolahraga ringan. Saya membahas dulu yang pertama, yakni bersenang-senang. Nah, di sini poin bersenang-senang, terkadang kebanyakan pemain gamer player itu suka salah kaprah. Memainkan game tanpa memiliki unsur kesenangan. Dikit-dikit emosi, dikit-dikit stres, dikit-dikit menggila, is it crazy dan sebagainya. Dan mengeluarkan kata-kata kasar dan sebagainya, dan itu sangatlah di luar kaidah apa itu permainan atau game. Dari yang 3 poin tadi, yang poin pertama bersenang-senang, tentu teman-teman sekalian harus mencari game atau permainan yang harus ada unsur bersenang-senang. Ingat ya, harus ada unsur bersenang-senang. Kalau semisal teman-teman sekalian main game, kok aneh kalau main game ini rasanya stres mulu nih, kalah mulu, bawaannya kesel, emosi misalnya gimana. Nah itu saran saya, mending gak usah dilanjutin, cari game yang lain yang sesuai dengan gaya teman-teman bermain gitu, yang membuat stres teman-teman itu justru berkurang bukannya bertambah. Karena tujuan game kan tadi harus bersenang-senang, ada tujuan bersenang-senang. Kemudian yang poin kedua, yakni mengisi waktu luang. Tentu di sini juga kadang ada player atau mungkin teman-teman sekalian yang suka salah kaprah mengenai pengertian game, bahwa game itu harus dilakukan pada saat waktu luang. Nah, waktu luang ini bagaimana sih? Ya, waktu luang itu waktu di mana teman-teman sekalian sudah menyelesaikan semua pekerjaan penting dan tidak ada pekerjaan penting lain yang mesti dilakukan. Dan mungkin teman-teman juga dalam keadaan yang ya bosen, boring, dan harus apa nih saya. Nah, itu baru cari permainan atau game untuk mengisi waktu luang. Kemudian poin yang ketiga, yakni berolahraga ringan. Berolahraga ringan. Nah, kenapa kok permainan atau game ini dikategorikan berolahraga ringan? Karena tentu mayoritas ya permainan atau game yang ada menggunakan sedikit sekali aktivitas fisik. Jadi tidak harus selalu sprint, tidak harus lompat-lompat gak jelas, atau tidak harus goyang-goyang gimana gitu.
permainan itu hanya menggunakan fisik yang sangat minimum gitu ya. Seperti kalau nanti kan di channel ini mah akan membahas mengenai game Android saja, jadi ya seperti ini doang, paling tek gitu doang lah gitu. Next, saya akan membahas mengenai genre. Nah nih ya teman-teman, mau game, mau film, mau apapun itu pasti selalu ada yang namanya genre atau jenis kategori. Untuk itu, game Android juga tentu ada pengkategorian karena dikhususkan Android ya. Nah teman-teman sebenarnya bisa melihat kalau di Play Store kan ada daftaran gitu. Nah di daftaran kan kadang ada tulisan genre apa, misalnya aksi, arcade, atau misalnya RPG atau apa gitu. Nah sebenarnya tujuan adanya genre tersebut adalah menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sekalian gitu. Menyesuaikan teman-teman stylenya gimana. Misalnya teman-teman sukanya game yang ada unsur tembak-tembakan nih misalnya, berarti bisa teman-teman itu memainkan sejenis permainan Call of Duty atau Counter Strike versi Android gitu, yang ada di Android tentunya ya. Atau misalnya PUBG juga bisa, tapi PUBG lebih kepada battleground lah gitu, battle royale. Nah, kemudian misalnya teman-teman sukanya permainan role play game atau RPG atau istilahnya ya main yang ke pinggir gitulah gitu, yang sekali ini main, sekali ini main. Nah, teman-teman bisa main permainan seperti Seven Knights atau misalnya Final Fantasy yang versi RPG, karena Final Fantasy juga kan ada yang RPG, ada yang MMORPG gitu. Nah, kemudian misalnya teman-teman lebih suka, saya mah lebih suka genrenya MMORPG gitu, RPG, MMORPG. Nah, teman-teman juga bisa memainkan misalnya Toram Online atau misalnya Sword Art Online yang versi MMO-nya. Kemudian masih banyak lagi lah gitu. Atau misalnya teman-teman, saya mah sukanya balapan, saya mah mending balapan aja, gaya, keren, mantap, kece misalnya gitu. Teman-teman bisa main misalnya sejenis aspal. Karena seperti yang teman-teman ketahui, aspal itu sangat banyak sekali versinya. Seperti yang terbaru, Aspal 9 yang saya lihat di update ya. Aspal 9 itu grafisnya udah mantep banget, kece banget, drive-nya udah oke banget, nitronya mantap. Nice lah bagi teman-teman yang suka dengan game bernuansa balapan. Nah, selanjutnya yakni mengenai rating dan ulasan. Tentu setiap game itu ya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, itu teman-teman bisa ditinjau dari bagaimana ulasannya. Kemudian kalau perihal kesesuaian dengan umur, teman-teman juga bisa melihat dari ratingnya. Nah, coba aja misalnya teman-teman lihat, buka Google Play Store lah gitu. Di game misalnya Mobile Legend. Teman-teman lihat, klik Mobile Legend. Pas dilihat ternyata di layar paling atasnya itu ya di bawah gambar gitu, di bawah gambar itu ada keterangan ulasan di sebelah paling kiri, kemudian di pinggirnya lagi ada ukuran pertama download atau misalnya ukuran full downloadnya berapa. Kemudian di sebelahnya lagi ada rating. Nah, perlu diketahui ya, rating dengan ulasan itu berbeda ya. Kalau ulasan itu bagaimana pengguna-pengguna yang sudah memainkan memberikan komentarnya seberapa baik game tersebut, itu ulasan. Nah, kalau rating yang ada di Google Play Store lah gitu. Kalau rating itu membahas game ini itu dikhususkan umurnya berapa sampai berapa sih, minimal berapa tahun sih, atau target pemasaran game ini untuk usia berapa tahun sebenarnya gitu. Nah, itu ada keterangan, misalnya di Mobile Legend ada tulisan rating 7+. Nah, itu maksudnya ya kurang lebih lah, maksudnya itu game ini ditujukan ya target pemasarannya yang berumur di atas 7 tahun.
Tapi kalau saya sih menyarankannya di atas 18 tahun karena ada beberapa unsur lain yang perlu dipertimbangkan. Oke, sekarang saya kan tadi udah membahas apa itu game atau permainan, kemudian udah membahas apa itu genre, kemudian udah membahas rating, kemudian udah membahas ulasan. Mungkin teman-teman ada bertanya, kenapa sih dari tadi game Android, emang gak ada game lain? Nah, di sini saya verifikasi lagi ya. Channel ini menghususkan membahas mengenai game-game Android saja. Lah, kenapa Gan? Misalnya, kok game Android doang? Game lainnya gimana dong? Ya, namanya juga channel ini menghususkan. Jadi untuk menghususkan, untuk awalan ya memang harus dikhususkan gitu. Game Android, kenapa milih Android? Pertama, game Android itu banyak yang main. Pertama. Yang kedua, game Android itu hampir banyak banget variasinya. Kemudian banyak juga yang akhir-akhir ini masih booming, khusus untuk game Android. Kemudian yang ketiga juga, game Android lebih mempunyai variasi player gitu, berbeda dengan game konsol atau PC yang cenderung biasanya playernya itu player-player yang ya remaja ke atas lah gitu. Jarang lah anak-anak, jarang, bukan tidak ada, jarang ya anak-anak sering memainkan game di laptop atau misalnya PC, kecuali di warnet atau misalnya di konsol, jarang lah sebenarnya mah gitu. Nah, kalau di Android kan berbagai macam. Tentu yang sebelumnya juga saya udah menjelaskan mengenai rating dan ulasan kan. Untuk rating kan udah jelaskan, ada istilahnya umur. Kan di game Android itu lebih dispesifikan lagi gitu, umurnya dari berapa sampai berapa. Lebih banyak lagi variasinya, lebih mudah untuk dicari. Itu yang paling penting, lebih mudah untuk dicari dan ringan untuk dimainkan kapanpun, dimanapun. Gitu guys, mungkin sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya, sebesar-besarnya mohon maaf karena saya sebagai manusia juga banyak kesalahan. Dan pantau terus channel ini. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan like di kolom like. Kemudian bagi teman-teman yang ingin bertanya perihal seputar game Android atau misalnya seputar personal saya, apakah jenis atau bagaimana, boleh lemparkan di kolom komentar saja. Kemudian bisa di-share. Dan jangan lupa sekali lagi bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, boleh subscribe dulu. Dan mari kita bersama-sama ramaikan channel ini.